Oke, halo semua, balik lagi di channel Ngobrolin Visa. Ini adalah sebuah channel yang membahas segala hal tentang visa ke luar negeri. Nah, berita yang update kita akan sampaikan di sini dari kedutaan-kedutaan yang ada di Indonesia. Nah, ini Tapi pertama sampein dulu, ini siapa? oh iya betul. Hari ini saya Agung ditemenin sama Jo? Oke, kita akan ngebahas visa apa hari ini? Hari ini Eropa tapi udah spesial ke satu negara ya. Hari ini kita akan bahas visa Belanda. Wah, visa Belanda itu favorit juga ya Ya, kalau bahas. salah satu Oke. favorit. Nah, sebelum kita bahas, jangan lupa audionya yang ada di channel YouTube ini bisa kalian dengerin juga di podcast Ngobrolin Visa. Linknya nanti ada di bawah. Di bawah. Di bawah. Klik-klik aja nanti ada muncul di bawah. Oke, seperti yang tadi bilang kita akan ngebahas visa Belanda. Ini visa Belandanya apa aja nih tipenya yang mau dibahas hari ini? Hari ini masih untuk turis dan bisnis aja ya. Masih untuk turis dan bisnis ya. Jadi belum melebar kemana-mana. Belum melebar Kita kemana-mana. fokus di turis dan bisnis. Nah, ini kenapa nih? Kan Belanda ini sebenarnya salah satu negara Eropa favorit untuk warga negara Indonesia berkunjung ya. Betul. Nah, itu biasanya kenapa? Biasanya tuh alasan pertamanya, prosesnya tidak terlalu lama. Tidak terlalu Tidak lama. Kedua, dalam kondisi normal, Belanda tuh kedutaan akan memberikan jangka waktu visa yang cukup panjang. Cukup panjang. Cukup Tapi biasanya itu kan untuk yang ini ya. Tapi untuk diingat ya, itu untuk yang kalau sudah berulang kali ke negara Oh sana. iya betul. Jadi kalau baru pertama kali mau berangkat ke sana, jangan berharap Dan berharap dapat visanya yang panjang gitu. Jadi ya dapat ya udah syukur lah. Paling enggak kan kalau misalkan kita mau pergi di suatu negara kan paling enggak dikasih kita visa berlaku sesuai dengan tiket pun itu juga udah aman. udah bisa berangkat. Udah bisa berangkat. Nah, biasanya tuh range-nya sampai berapa lama sih kalau yang udah misalnya gue udah bolak-balik nih. Bolak-balik bukan kita biasanya bolak-balik ke kedutaan, bukan kita udah bolak-balik jalan udah berapa lama? Pengalaman gue kemarin sih kemarin itu ada ada kemarin kawan yang aplikasi untuk pertama itu dikasih dia berlakunya 1 bulan, izin tinggalnya 30 hari. 30 hari. Tapi untuk aplikasi kedua itu langsung dikasih setahun. Setahun ya, paling nggak dapat setahun. Tapi kalau misalnya dia udah sering bolak-balik, kemungkinan ya dikasih 5 tahun ya, lebih panjang. Paling nggak sampai durasi paspornya habis ya. Betul. Tapi tetap harus diingat untuk aplikasi visa, otorisasi itu tetap ada di kedutaan. Betul. Dan ingat, walaupun visanya setahun, stay di sana maksimal hanya 90 hari. 90 hari. Jadi biar nggak bablas. Oke. Nah, kita udah ngomongin awalnya nih visa Belanda. Sekarang kita masuk dokumennya nih. Seberapa ribet, dokumennya apa aja. Kalau untuk dokumen umumnya Schengen itu garis besarnya sama sih ya. Sama ya. Yang pasti yang pertama itu untuk formulir aplikasi visa. Formulir aplikasi visa. Betul. Itu formulirnya kalau nonton kemarin Prancis kita kasih tahu kan online. Nah, kalau Belanda nih apakah online, apakah tulis tangan atau ada dua-duanya? Nah, kalau Belanda itu online memang online bisa dilihat dari website application centernya bisa dicek. Bisa dicek di websitenya VFS. VFS ya berarti ya kalau Belanda ya. Tapi informasi terakhir yang gue terima itu pun aplikasi visa Belanda itu formulirnya masih boleh kok untuk tulis tangan. Oh, untuk tulis tangan boleh. Tapi formulirnya nanti silakan datang ke application centernya dan minta di sana. Oh gitu. Jadi kalau beberapa negara Schengen yang ada di VFS kan nih biasanya nyediain tuh formulirnya tinggal di-download terus sampai ngeprint dan itu kalau Belanda setahu gue untuk download gue belum pernah dapat websitenya ya. Tapi kalau minta ke application center pasti dikasih. Pasti dikasih. Mereka nggak pelit. Nggak pelit. Nanti tinggal diperbanyak sendiri aja, nggak usah minta banyak-banyak gitu. Oke, itu formulir. Ada yang spesifik nggak dari formulir? Apa yang harus diisi semua? Kalau misalkan untuk formulir online atau tulis tangan biasanya informasi yang akan diberikan tuh garis besarnya sama. Tapi biasanya online nih dari pengalaman gue itu biasanya kode pos. Kode pos. Untuk alamat-alamat itu harus disertai kode pos. Kalau enggak nanti nggak bisa di next tuh gue. Oke. Berarti alamat rumah, tempat tinggal di sana pun termasuk. Betul, ya. Jadi harus detail ya, harus ada alamat kantor harus ada kode pos ya. Dengan kode pos. Kalau nggak nanti nggak bisa di next. Oh, jadi gitu. Oke. Jadi setiap ngisi selain datanya harus betul, spesifik untuk alamat harus ada kode pos. Harus ada kode pos. Oke. Next, apalagi dokumen yang diperluin nih? Kalau setelah formulir itu biasanya foto. Foto itu dia umum biasanya. Oke, ukuran sama ya berarti sama Schengen lain itu ya? 3,5 kali 4,5 Betul. Dengan background putih, zoom itu 70 sampai 80%. Oke.
Itu untuk tahu contoh fotonya bisa ngecek di website VPS. Bisa ngecek di website Betul. VPS juga. Jadi kalau kalian punya fotonya kelihatannya segini, itu nggak ngezoom tuh. Jadi ngezoom 70-80% tuh sekitar di sini ya. Sekitar Di atas dada lah sedikit gitu. Jangan terlalu ke bawah gitu. Soalnya itu berpengaruh nanti pada saat si fotonya di-scan ya sama kedutaan ya. Biar nanti hasil di paspornya bagus, gak kayak korek api kan tadi. Oke, habis itu paspor ya. Yang jelas kita mau ke luar negeri butuh paspor ya, paspor. Jangan sampai apply visa pas nyampe kedutaan dokumennya dibawa, paspornya belum dibuat. Ya kan repot nanti. Mau ditempel di mana juga kan bisa di jidat kah gitu ya. Ya berarti paspornya sama ya kayak negara Schengen yang lain. Minimal itu 6 bulan. Berlakunya minimal 6 bulan dari tanggal berangkat. Dari tanggal berangkat sampai balik lagi ke sini. Sampai balik ya? lagi ke Iya, Indonesia. lagi juga kalian gak akan nyampe 6 bulan juga kan. Bisa 90 hari. Oke. Setelah itu data pribadi udah pasti ya. Kalau KTP, akte nikah. Nah, untuk KTP, untuk dokumen-dokumen pribadi biasanya diminta diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Oke, harus tersumpah apa enggak? Atau perlu penerjemah yang disumpahin aja gitu? Nah, kalau misalkan untuk dokumen pribadi tidak wajib Tidak wajib. penerjemah tersumpah. Penerjemah tersumpah. Iya. Yang penting kalau misalkan ini kita juga punya kok formatnya. Oh gitu. Nanti silakan kontak kita, alamatnya ada di Kita bawah. di bawah betul. Nanti kalau misalnya wah mau nerjemah ini ke siapa ya? Kita Iya, aja, nanti betul. kita bisa bantuin gitu. Betul. Berarti KK, KTP, akte nikah, akte kalau lahir untuk ya. Akte nikah, akte lahir kan biasanya sekarang Nah iya, kalau yang dua bahasa. baru nikah nih udah ada, coba dicek di buku nikahnya, jangan sampai diterjemahin 2 kali gitu. Soalnya buang-buang waktu ya kalau Kalau itu. udah dua bahasa itu tidak perlu translate lagi. Oke. Terus kalau misalnya kerja dan sekolah, perlu nggak surat dari kantor, slip gaji, terus yang sekolah apa perlu ngelampirin surat dari sekolah atau kampus atau cukup KKA atau apa kartu mahasiswanya aja gitu. Nah, kalau misalkan untuk yang kerja atau sekolah itu emang lebih baik ada surat keterangan dari kantor atau dari sekolah atau kampusnya ya. Dari kampusnya betul. Nah, tapi satu lagi yang harus diingat, surat-surat tersebut akan lebih baik dalam bahasa Inggris. Nah, itu betul karena memudahkan untuk si bagian visa di kedutaan untuk ngecek. Apalagi ini dikirimnya bukan di Indonesia ya, Belanda bukan diproses di sini ya. Iya, masih dikirim Kuala Lumpur kalau nggak salah. Masih dikirim ke Kuala Lumpur ya. Iya, itu dia di sono ntar bingung bahasa mana ya. Apa lagi? Kalau untuk anak-anak kecil misalkan belum sekolah itu biasanya lebih bagus dibuatkan surat sponsor dari orang tuanya atau disertakan di surat keterangan kerja orang tuanya tuh boleh. Boleh. Oh, jadi udah dimasukin nggak masalah ya, nggak harus ada surat sponsor sendiri ya. Kalau misalnya itu anak kecilnya perginya nggak sama orang tua? Nah, kalau misalkan tidak Atau pergi cuma sama salah satu misalnya. Nah, biasanya kalau untuk yang di bawah anak yang belum dewasa ya. Nah, dewasa ini biasanya kalau untuk di negara Schengen itu 18 tahun. Loh, kalau di kita kan sweet 17. Sweet 17. 17 Di bawah 18 tahun itu dianggap belum dewasa. Belum dewasa. Oke. Kalau mau berpergian tanpa atau dengan salah satu orang tua, biasanya nanti saat aplikasi. Saat aplikasi. Kedua orang tuanya harus datang. Oke. Kalau misalnya ada salah satu orang tua yang nggak bisa hadir, pakai apa dari notaris kah? Iya, betul. Itu nanti harus menyertakan surat dari notaris, surat izin. Surat izin tapi dilegalisir sama notaris. Dilegalisir notaris, betul. Oke. Terus kalau untuk tiket dan hotel beserta asuransi apa harus dilampirkan juga? Nah, kalau Terus baiknya gimana yang dilampirin? Apakah boleh asal-asalan? Nah, kalau misalkan untuk aplikasi visa memang kita akan diminta tiket dan hotel. Oke. Tiket dan hotel karena biasanya kedutaan ingin tahu tuh rencana perjalanan kayak kita tuh kayak apa sih, walaupun nggak wajib untuk issued ya. Booking aja boleh. Booking aja boleh, nggak masalah Booking ya. aja boleh. Nah, kalau untuk negara Schengen ini tambahannya ada asuransi perjalanan. Betul. Itu berlakunya selama perjalanan atau harus dilebihkan? Kalau misalkan untuk Belanda sesuai tiket. Oh, sesuai tiket aja ya. Tapi diingat asuransi perjalanan ya, bukan asuransi kesehatan ya, atau asuransi jiwa itu beda ya. Beda. Kalau mau tahu bedanya apa coba di googling aja. Coba di googling Yang jelas yang diperluin sama kedutaan adalah asuransi perjalanan gitu. Betul. Jadi kalau misalnya kalian tanya, "Mas, sih saya punya asuransi dari kantor, bisa dipakai atau enggak?" Itu kalau itu asuransinya asuransi kesehatan. Asuransi kesehatan. Betul. Gitu. Nah, makanya nanti kalau misalkan ini tanggal di tiket,
hotel dan asuransi itu biasanya harus sama. Harus sama ya. Lebih baik juga kalau misalnya bisa ngelampirin itinerary perjalanan ya. Itinerary Itu lebih perjalanan. memudahkan nanti Lebih ya. detail. Lebih Betul. detail, betul. Kalaupun ada keluar masuk negara Schengen yang di luar harus dilampirin ya? Belanda selama itu masih dalam negara Schengen nggak diminta ya biasanya untuk domestic flight, tapi hotel wajib. Hotel wajib, iya Hotel betul. wajib. Karena nanti kedutaan mau tahu lu tinggal di mana. Ya betul. gitu kan. Nanti akan selama di negara Schengen walaupun pergi ke beberapa negara kan kedutaan pengen tahu. Iya, tinggalnya rencananya akan kemana di mana. aja ya, betul. Gitu, walaupun domestic flightnya nggak diminta. Oh, domestic flight ya diminta. Oke. Kalau di sana ada keluarga nih, ada surat undangannya, boleh tulis tangan aja atau ada format khususnya? Kalau untuk Belanda itu ini berarti bukan undangan bisnis ya? Bukan, Undangan personal ini ya? undangan personal dulu Undangan nih. personal. Nanti di sini kita ngomongin yang bisnis. Jadi undangan personal itu biasanya nanti untuk pengganti akomodasi. Ya, betul. Karena biasanya nanti dia akan tinggal di rumah rekannya tersebut Ya. atau kediaman pribadi. Betul. Itu surat undangannya setahu gue itu namanya Gomente. Gumente. Itu udah ada format resminya di sana, dibuat di kantor wali kota setempat. Oke, berarti keluarga yang di sana yang ngundang, yang ngurus Yang ke sana. mengurus. Nah, betul. Perlu aslinya atau kopian aja boleh? Kalau untuk aplikasi Belanda setahu gue bisa fotokopinya. Fotokopinya. Tapi tetap aslinya harus dikirim. Kan harus dibawa pada saat perjalanan. Oh ya, untuk bukti ya Untuk nanti bukti. di sana. Oke, oke, Betul. oke. Nah, kalau untuk bisnis, Untuk bisnis sekarang, ada bedanya nggak? Apa pakai Gomente juga atau yang penting ya udah ada kop surat, ada alamat, detailnya? kalau bisnis sebenarnya biasanya ini, yang penting ada surat undangan dari perusahaan di sana yang pasti, ada kop surat, Iya, betul, harus ada kop surat. menjelaskan siapa yang diundang, nama, identitasnya, Termasuk nomor paspor ya harus nomor disebutkan paspor, betul, tujuan pergi ke sananya, periodenya, tanggalnya. Oke, Biasanya itu akan lebih bagus, lebih kalau lengkap disebutkan dalam iya, jadi surat undangan. Jadi kelihatan ya ini tiket sama itunya match atau enggak, Iya, sama atau misalnya akomodasi. ternyata dia setelah bisnis mau jalan-jalan harus ada buktinya paling enggak gitu. Oke, oke. Berarti hotel sama tiket boleh bookingan aja, nggak harus bookingan di-shoot aja. dulu soalnya. Betul, untung diingetin. Asuransi itu sekarang untuk negara Schengen harus di-issue. Oh, berarti yang boleh bookingan cuma tiket sama hotel. Tiket sama hotel. Tiket sama hotel aja. Kalau asuransi harus di-issue. Harus di-issue. Wajib. Wajib. Kalau nanti iseng dicek ya pokoknya harus ada Nah, gitu ya. begitu. Harus ada. Kalau misalnya nanti kedutaan mau ngecek ke perusahaan asuransi yang dilampirkan dan ternyata tidak aktif, Wah, resiko ditanggung sendiri. resiko ditanggung yang apply ya kan, kita kan tanggung jawab nih ya kan. Oke, berarti kalau tadi ya yang harus di shoot asuransi perjalanan itu harus asli. betul. Kalau misalnya nanti saya kan nggak jadi berangkat nih, asuransi gimana? Oh itu emang keputusannya kedutaan, Iya, harus di betul, shoot dulu. harus Tapi di-issue. kalau tiket sama hotel bookingan nggak masalah. Bookingan nggak apa-apa. Oke, tabungan perlu. Nah, kalau misalkan tabungan itu memang untuk negara Schengen diminta ya. Jadi kedutaan tuh ingin lihat selama di sono tuh sebenarnya kita mampu atau enggak gitu loh. Oke. Berarti itu 3 bulan cukup lah ya. 3 bulan terakhir. ya. Biasanya print rekening koran 3 bulan terakhir tuh cukup kok. Udah cukup ya. Nggak harus misalnya gue apply nih masih nanti September. Pas hari H-1 nya gue update terserah ya. Iya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya dari Agustus ke belakang pun nggak masalah Nggak kan? masalah. Oke. Nah, kalau dokumen udah siap, terus kita apa dulu nih stepnya? Langsung datang boleh nggak? Atau ada appointmentnya nih di Nah, VFS? biasanya gini, kalau untuk aplikasi visa biasanya ada beberapa negara yang butuh appointment memang, dan Belanda ini termasuk yang salah satu yang butuh appointment. Yang butuh appointment Nah, ya, itu bisa dicek di website websitenya Application Center. VFS, betul, VFS Belanda. Jangan kalau mau ke Belanda ceknya website VFS Belanda, jangan cek yang lain. Ntar nggak cocok gitu. Apalagi VFS Jepang mau kemana tadi? Gitu. Nah, biasanya untuk di VFS itu kita diminta untuk registrasi dulu. Betul. Nanti akan Email, ya, dikonfirmasi ke email, baru kita bisa login. Baru bisa login. Gitu. Nah, setelah login, berarti kita langsung ngisi data-data pribadi Data tuh. pribadi Cuma juga nggak nomor paspor kan, pokoknya data yang ada di paspor aja kan. nama, nama, nomor paspor, tanggal lahir udah. sama Pilih pilih tempat ya. Iya. Oh iya, Belanda ini ada di Jakarta, Surabaya, dan Bali. Jadi pastiin jadwal yang dipilih sesuai sama Jangan- kota tujuannya. Jangan salah. Betul. Ya kan, kita di Jakarta pilih appointment di Bali, nanti nggak dikasih Nggak masuk. ada kasih masuk juga, betul. Bahaya, kan percuma datang jauh-jauh. Iya, betul. Kan? Ya, jadi nah yang di Bali juga lokasinya sama ya, sama-sama VFS ya. Betul. Walaupun ada di Jakarta, Bali dan Surabaya, lokasinya tetap datang ke VFS. Datang Nah, VFS. kalau untuk yang di
Bali dan Surabaya untuk alamatnya boleh dicek di website VFS aja. Kalau yang di Jakarta sama kayak negara Schengen yang lain, dia ada di Kuningan City Mall ya. Lantai 1, betul. Jadi Belanda tuh kalau dari pintu masuk dia paling ujung. Betul. Paling ujung aja dia. Duduk aja di situ, ntar juga dipanggil nomornya. Nah, untuk visa Belanda nih berarti kan kita harus bayar. Nah, ini pembayarannya satu lagi nih Gung. Untuk pembuatan jadwal janji temu nih, appointment, sekarang Belanda kembali lagi kayak dulu nih. Oh, jadi harus bayar dulu nih. Kita harus bayar dulu. Bayar dulu, tapi bukan bayar uang visanya ya? Bukan, logistik fee-nya aja ya. Itu dia sekitar ada 17 euro sekarang. 17 euro berarti kurang lebih tuh 300 ribuan ya? Iya, 300 ribuan. Itu biasanya kalau ngikutin yang dulu ya. Yang dulu itu kalau VFS Belanda nih habis dipilih tanggal, pilih jam, nanti ada instruksi tuh bayarnya kemana, terus ke rekening apa, via apa, dan ada batas waktunya ya. Sama nominal rupiahnya juga nanti kelihatan. Begitu untuk melakukan pembayaran langsung ada rupiahnya. Nanti dia ada instruksi via ATM gimana atau via bank nanti gimana. Itu nanti ada instruksinya pas setelah kalian pilih jadwal dan tanggalnya ya. Itu nanti masuk ke email ya, email yang buat login ya. Betul, nanti akan dikonfirmasi langsung di email biasanya. Gitu. Nah, itu ada batas waktunya, pastiin aja abis booking itu kalian punya spare waktu, misalnya dari rumah kalian ternyata ke ATM perlu setengah jam, jadi ditakar aja kira-kira ini terdekatnya cari yang paling dekat aja agar waktunya pas nyampe bisa kebayar, jangan sampai nanti pas gitu dibayar hilang jadwalnya, repot nanti nyari lagi. Nah, kalau untuk tadi kan berarti logistik udah dibayar, transfer, jadi nggak perlu dibayar di counter lagi kan kalau gitu. Nanti di counter hanya tinggal bayar untuk visa fee-nya. Visa fee-nya berarti bayarnya cash ya? Cash. Karena Belanda nggak nerima bayaran melalui debit ya? Belum, debit hanya atau tunai. Hanya tunai ya? Hanya tunai. Jadi pastikan pas datang nih duit udah siap. Udah siap. Karena kalau untuk visanya juga sekarang kalau nggak salah ada kenaikan ya, 80 euro kalau nggak salah sekarang. Oh, sekarang 80 euro. Berarti dari dulu tuh bedanya 20 euro ya. Dulu 60. Dulu 60, berarti sekarang range-nya sekitar 1,3. 1,3. Nah, makanya kalau untuk update-nya silakan cek langsung di website. Di website VFS ya, VFS Belanda. Soalnya nanti di situ biar bisa kelihatan detailnya berapa nominal yang harus dibayar, dan pastikan begitu sampai kuncit sebelum masuk VFS nih kalian udah megang duitnya. Betul, karena nanti repot. Itu makan waktu tuh karena kalian tidak akan di biometrik sebelum pembayaran uang visanya. Dilanjutin ya. Nanti nyangkut kalian lumayan nunggunya. Betul. Nah, satu lagi yang harus diingat nih Gung, kalau misalkan kita udah pilih jadwal appointment hari dan jam, jangan sampai terlambat. Betul. Minimal berapa menit sebelumnya nih udah harus sampai? Biasanya dia 10 menit sebelum jam appointment tuh udah boleh masuk. Iya, betul. Nah, pun kalau kalian datang misalnya 30 menit sebelumnya ya kuncit kan mall ya. Ya nunggu di mana juga bisa mau gitu. Jadi dulu juga silakan. Yang penting jangan telat karena telat semenit pun nanti berpengaruh sama. Nah, kalau untuk terlambat biasanya dikasih waktu itu 10 menit. Oh, ada spare. Tapi jangan dipraktekin, itu kan spare kalau dalam keadaan darurat. Iya, betul. Kalau kalian udah ada di sana 30 menit sebelumnya ngapain datang ditelat-telatin ya kan? Silakan langsung aja. Ke security untuk lapor. Betul. Jadi nanti pas nyampe kuncit tanya aja security VFS ya, bukan security kuncit. Ini enggak ngurusin appointment. Ke security VFS tanya, ini udah boleh masuk belum? Kalau belum ya tunggu aja dulu. Ya di situ banyak bangku lah. Banyak tempat duduk lah. Tapi yang jelas tanya biar kalian nggak telat nanti pas datangnya. Gitu. Apalagi ya kalau di Surabaya sama Bali soal dokumen sama ya, nggak ada perbedaannya. Dokumen dan prosesnya juga sama kok. Prosesnya akan tetap sama ya. Betul. Gitu. Jadi nggak ada wah karena di Bali jadi lebih gampang, nggak ada. Nggak juga. Itu nggak juga. Semua sama. Semua kembali lagi ke dokumen yang kalian siapkan. Betul. Range prosesnya tadi berapa lama? 15 hari kerja atau bisa lebih cepat? 10 sampai 15 hari. Kalau misalkan di websitenya itu sekitar 10 kalau nggak salah 10 sampai 15 hari kerja. Tapi tetap kan proses itu tergantung kedutaan. Betul. Bisa lebih cepat, bisa lebih lama. Jadi jangan jangan dibandingin nih misalnya gue apply cepet ternyata pas lo apply lebih lama, nggak bisa. Mungkin karena antrian di kedutaannya kan tiap harinya beda. Gitu kan. Dan dokumen yang diberikan kan udah pasti beda-beda. Betul, iya dokumennya kalau sekeluarga ya mungkin sama tapi kalau misalnya lo sama temen lo ya beda gitu. Siapa tahu temen lo iseng ngasih yang lain kan dokumennya dianeh-anehin ya kan nggak tahu kan, dokumennya sama gitu. Oke, jadi
Itu dia semuanya. Dokumen kurang udah. lebih dokumen umum untuk aplikasi Visa Belanda udah kita Udah informasikan. diinformasiin ya, berarti tadi lokasinya ada di mana aja udah dikasih tahu. Kuningan di City, Jakarta, di Surabaya dan Bali. Betul, dokumennya tadi sudah dijabarin juga penjelasannya, cara bikin appointment, dan yang pasti sebelum urus visa ini kalian pastikan kalian punya cukup waktu. Jangan mepet lah. Gitu. Karena kalau nggak salah nih Belanda dikirim ke Kuala Lumpur. Bayangin aja kirim bolak-balik ke sini, kalian nunggunya deg-degan juga gitu, masih ada waktu. Waktu kirimnya itu ya. Betul, yang itu harus diperhatikan juga. Oke, berarti untuk visa Belanda kurang lebihnya seperti itu. Seperti itu. Dan diingat audionya bisa diakses di podcast yang ada di bawah nanti linknya. Jangan lupa kalau misalnya ada pertanyaan silahkan komentar di kolom komentar di bawah. Email juga boleh. Nanti emailnya ada di subscription ya. Iya. Subscription. Ya, ada di situ. Jangan lupa komen di bawah, tekan tombol like jika kalian menyukai video ini dan notifikasinya jangan lupa biar ding ding. Nanti kalau kita ada update, kalian dapat informasinya. Oke. Di-share jangan lupa ke teman-temannya nanti kalau udah nonton siapa tahu. Kalau kalian merasa gak butuh, belum tentu orang lain gak butuh. Siapa tahu ada yang perlu ataupun mau kontak-kontak langsung kita bisa dicek Instagramnya juga di ngobrolin visa. Oke. Jadi, sekian dari kita. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selanjutnya ya. Dah.